Abi wa man ittaqa. Bapak dan teman-teman segenap pendengar yang terhormat, kita lanjutkan belajar bersama. Pada kali ini kita akan berpindah untuk kelas tafsir, dan ini kelas yang ketiga. Setelah dua kelas sebelumnya kita sudah selesai membahas secara ringkas keterangan atau faedah-faedah yang bisa kita ambil dari surat Al-Fatihah. Dan malam ini kita akan lanjutkan ke surah yang kedua setelah surah Fatihah, yakni surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, dan kita akan ambil 5 ayat pertama, penjelasan tentang karakter serta tabiat daripada orang-orang yang bertakwa. Siapa muslim yang bertakwa itu akan dijelaskan oleh Allah di dalam 5 ayat pertama dari surat Al-Baqarah. Pertama teman-teman, pendekatan tentang surah Al-Baqarah, nama Al-Baqarah itu sendiri itu diambil dari hadis Nabi SAW. Nabi telah menamakan surat ini dengan surat Al-Baqarah. Apa arti Al-Baqarah teman-teman? Al-Baqarah artinya apa? Sapi betina. Ya, sapi betina. Dan itu diambil dari kisah Bani Israel. Yang nanti insya Allah kalau ada masa dan usia panjang, dan kelas ini terus berlanjut, kita akan sampai nanti di kisah Bani Israel. Ya, kisah Bani Israel. Ketika Allah berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ingatlah ketika ketika Musa berkata kepada Bani Israel, wahai kaumku, Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Apa kisahnya? Kisahnya secara ringkas, beragam keterangan di tafsir, di antaranya ada seorang ponaan yang membunuh pamannya. Ya, dia membunuh pamannya sendiri karena pamannya adalah orang yang hartawan, banyak harta. Jadi karena lambat mati, akhirnya dia segera membunuh pamannya dengan harapan dapat warisan. Dengan harapan dapat warisan. Setelah itu dia mengadu kepada orang sebagai orang yang kesedihan mendalam. Kenapa? Siapa yang membunuh pamanku? Pada dia membunuh sendiri. Bahasa orang sekarang pandai bermain ya Pak ya. Playing victim ya. Playing victim. Nah gitu. Dia bermain padahal dan dia berlaku seakan-akan korban. Nah gitu. Dan itulah karakter manusia. Akhirnya karena ini adalah perkara gaib, dulu kan ada CCTV Pak. Jadi untuk mengetahui rekam jejak siapa pembunuh itu gak didapati seperti zaman sekarang. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Musa untuk menuntut atau mengusut tuntas siapa pembunuh pelaku ini. Akhirnya Nabi Musa pun juga tidak tahu perkara gaib kecuali Allah perintahkan, Allah kabarkan, maka Nabi Musa meminta kepada Allah, diberilah perintah oleh Allah untuk menyembelih sapi betina. Kemudian sapi itu nanti disembelih, dipotong, lalu bahagian dari badannya atau ekornya dikumpulkan kepada mayat, lalu mayat itu hidup dan bertanya, siapa yang membunuhmu? Yang membunuhku adalah si fulan. Ternyata yang si playing victim tadi. Nah, gitu. Jadi kata Al-Baqarah itu terdapat di dalam surat itu sendiri, dan satu-satunya kata kata Al-Baqarah yang ada di dalam surat ini. Kemudian yang kedua teman-teman, surat Al-Baqarah dia termasuk surat Madaniyah. Apa itu surat Madaniyah? Surat yang Allah turunkan setelah fase Mekah. Jadi setelah Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, maka semenjak itu semua ayat dan surat-surat yang turun dari Al-Quran maka disebut dengan fase Madaniyah atau surat Madaniyah. Kalau yang sebelum itu, yang di fase Makkah disebut dengan Makkiyah, ya, disebut Makkiyah. Dari mana itu tahu, Pak? Itu diketahui daripada banyaknya kandungan hukum-hukum dalam surat ini. Dalam surah Al-Baqarah ini Pak, banyak sekali kandungan hukum, mulai dari kandungan hukum tauhid, masalah muamalah, masalah ibadah, salat, zakat, puasa, haji, sampai nanti masalah pernikahan, hukum perkawinan, perceraian, itu dijelaskan di dalam surat ini. Dan juga banyak kisah-kisah di dalam surat Al-Baqarah. Oleh karena itu, surat ini termasuk surat terpanjang di dalam Al-Quran. Yang paling panjang surat Al-Quran itu Pak, ada surat Al-Baqarah. Menghimpun ayat 286 ayat. Nah, 286 ayat. Dan surat yang terpendek di dalam Al-Quran surat. Kalau ini terpanjang, Aqwalus surat Al-Quran. Ma huwa aqsar surat Al-Quran? Surat Al-Kautsar
Yang kedua, surat Idza Jaa Nasrullah, An-Nasr. Dan yang ketiga surat Al-Asr. Tiga-tiga surat ini 3 ayat saja. 3 ayat saja. Ini surat terpendek di dalam Al-Quran. Adapun fadilah teman-teman. Fadilah daripada surah Baqarah ini sangat banyak. Karena Al-Quran itu semuanya fadilah. Akan tetapi terkadang ada surat-surat tertentu yang ditegaskan oleh nas. Baik itu dari Al-Quran sendiri ataupun dari hadis-hadis Nabi SAW yang menegaskan tentang fadilah surat tertentu. Nah, kalau umpama hadis itu sahih, maka kita membenarkan tentang fadilah surat itu. Di antara keutamaan surat Al-Baqarah, teman-teman, datang di dalam hadis, dalam beberapa hadis, di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh para ulama dengan sanad yang sahih, bahwasanya Nabi SAW pernah mengatakan, Iqra'u surat Al-Baqarah. Bacalah surat Al-Baqarah. Nah, maksud membaca di sini teman-teman baik membaca secara lafaz sehingga bernilai ibadah. Karena Nabi SAW mengatakan setiap siapa membaca harfan min kitabillah, satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan terhitung satu huruf itu satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam harfun. Aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Masing-masing itu satu huruf. Baik teman-teman. Nah, itu membaca lafaz ataupun membaca yang dalam artian mempelajari, memahami apa kandungan pesan daripada ayat ini, apa pelajaran yang bisa kita ambil, apa prinsip bisa kita pegang, akidah apa yang bisa kita yakini, adab dan akhlak apa yang bisa kita tekuni, itu diambil juga masuk membaca daripada Al-Quran. Dan Nabi memberikan pesan, Iqra'u surat Al-Baqarah. Bacalah oleh kalian surat Al-Baqarah. Berarti Nabi sudah memberikan nama terhadap surat ini. Kenapa? Fa inna akhdaha barakah. Karena mengambil atau mempelajari surat Al-Baqarah itu akan membawa dan menambah keberkahan untuk Anda sendiri. Ya, mengambil atau mempelajari surat Al-Baqarah, membacanya, mentilawahnya, mentadabburinya, mengamalkannya, mempelajarinya, ini adalah barakah. Mudah-mudahan dengan harapan saya dan kita semua kepada Allah Rabbul Alamin, kita berharap mudah-mudahan kita mengikuti 1, 2, 3 ayat dari surat ini pelan-pelan, dengan harapan mudah-mudahan keberkahan bertambah untuk kita semua hendaknya. Mengambil surah Al-Baqarah, mempelajarinya, mengamalkannya, membacanya adalah keberkahan. Wa tarkaha hasarah. Dan siapa yang melalaikannya, artinya tidak peduli, tidak mau belajar membaca surat ini, tidak mau mempelajarinya, maka dia akan merugi sendiri. Wala yastati'u hal batalah. Maka para tukang sihir tidak mampu untuk menghadapi surat ini. Al-Batalah di antara makna Batalah adalah as-sahara, yakni para tukang sihir. Dalam artian surah Al-Baqarah membawa keberkahan yang banyak dan orang yang meninggalkannya akan merugi, akan menyesal, serta tukang sihir tidak mampu menghadapi surat Al-Baqarah. Jadi kalau ada tukang sihir, Pak, bisa kita bacakan surah Al-Baqarah. Sekalian dia berbuat jahat kepada kita, maka kita baca surat ini. Dan ayat yang paling agung di dalam Al-Quran ya terdapat di dalam surat ini. Ayat kursi di ayat berapa? 255. Kalau itu gampang hafalnya karena sering. Baik, ini fadilah pertama tentang surat Al-Baqarah. Kemudian datang dalam hadis At-Tirmidzi dan yang lainnya dengan derajat yang sahih bahwasanya Nabi SAW pernah mengutus suatu gerombolan sahabat atau utusan. Kemudian jumlah mereka sangat banyak, di antara kelompok itu sangat banyak. Lalu tiba-tiba mereka datang waktu salat, masuk waktu salat, lalu mereka bertikai atau bermusyawarah siapa yang berhak untuk menjadi imam. Siapa yang berhak untuk menjadi imam. Lalu tiba-tiba teman-teman di antara mereka dimenaikkanlah seorang anak muda. Ya, anak muda ini dia mampu menghafal surah Al-Baqarah sempurna. Jadi 286 ayat itu Pak di dalam kepalanya, dihafal dengan baik. Ya, dihafal dengan baik. Lalu tiba-tiba amirnya mengatakan idhab fa anta amiruhum, kata Nabi SAW, engkau adalah yang berhak untuk menjadi pemimpin daripada pasukan perang ini, dan kalau sholat engkau berhak jadi imam. Kenapa Pak? Menghafal surah Baqarah. Padahal usianya adalah usia yang paling muda. Berarti apa? Fadilah menghafal surah Al-Baqarah. Kemudian juga di antara fadilah surat ini, Nabi SAW pernah mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir.
Jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Apa maksudnya, Pak? Yakni jangan kau jadikan rumah kalian sepi dari ibadah. Kenapa? Karena yang sepi dari ibadah itu adalah kuburan. Karena kuburan bukan tempat beribadah, tapi kuburan tempat berziarah untuk mengingat hari akhirat. Mengingat nasib kita, ujung daripada nasib perjalanan hidup kita, semuanya tanpa terkecuali adalah seperti orang yang ada di kuburan. Maka Nabi mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kau jadikan rumah-rumah kalian sebagaimana kuburan. Kemudian kata beliau, inna syaitana yanfiru minal bait alladhi taqra'u fihi suratul Baqarah. Dan rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah, maka syaitan akan lari tunggang langgang dari rumah itu. Kenapa? Dibacakan surah Al-Baqarah. Dan ini di antara fadilah surat Al-Baqarah. Sekarang kita mulai dari ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini adalah ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kita mulai dari ayat pertama. Alif lam mim. Dia tertulis seperti itu, Pak. Alif lam yang bersambung dengan mim. Dibaca dengan apa? Dengan huruf asli, bukan huruf berharokat. Tidak. Jadi tidak boleh dibaca alama atau alima, tidak. Dibaca dengan huruf asli, Pak. Alif lam mim. Demikian bacaannya yang tepat. Nah, apa tafsiran ini? Jumhur ulama atau jumhur para ahli tafsir, mereka ketika berhadapan dengan huruf seperti ini, ya, maka mereka banyak diam. Diam dalam artian apa? Tidak berusaha untuk mencari makna. Syukran. Tidak berusaha untuk mencari makna. Kenapa? Karena ini adalah huruf yang tersusun. Di dalam istilah para ulama dikenal dengan huruful muqatta'ah. Huruf-huruf yang tersusun dan tidak memberikan makna yang eksplisit. Jadi alif lam mim ini apa maknanya, Pak? Beda dengan kalimat-kalimat yang di dalam Al-Quran. Nah, para ulama rata-rata tidak menjelaskan maknanya. Walaupun ada yang berusaha mencari-cari maknanya, ini mungkin ada nama Nabi Muhammad, ada yang mengatakan ini, mengatakan itu. Tetapi itu adalah ijtihad saja, pendapat saja, tidak ditopang oleh dalil. Oleh karena para ulama rata-rata ketika menyebutkan tentang alif lam mim dan yang semisal, maka mereka tidak menafsirkan ayat ini. Coba kita lihat keterangan Syekh Jabir Al-Jazairi rahimahullah. Apa kata beliau? Di antara kata beliau syarah ada tentang alif lam mim, kata beliau, hadhihi min al-huruful muqatta'ah tuktabu alama. Ya, tuktabu alif lam dan mim. Ini adalah huruf-huruf muqatta'ah yang disusun atau ditulis seperti alif lam dan mim. Huruf saja, tidak memiliki makna. Wa taqra'u hakadha alif lam mim, dibaca seperti itu. Waswarul muftatahatu bil hurufil muqatta'ah tis'un wa ishruna suratan, dan huruf di dalam Al-Quran, surat-surat yang diawali dengan huruf-huruf yang seperti ini, itu ada sekitar 29 surat. 29 surat. Awwaluha al-Baqarah, yang pertama adalah surat Baqarah, hadhihi wa akhiruha al-qalam, nun. Dan yang terakhir nanti ada surat Al-Qalam yang diawali dengan huruf nun, wal qalami wa ma yasturun, dan seterusnya. Ini apa, Pak? Surat-surat yang dimulai di dalam Al-Quran dengan apa? Dengan huruf-huruf hijaiyah yang terpisah. Wa minha al-hadithu mithlu sad, dan juga demikian pula al-hadiyah mithlu sad. Demikian pula huruf surat yang dimulai dengan satu huruf saja. Selain nun tadi seperti huruf sad, ya, seperti huruf sad. Kemudian juga qaf. Ya, kemudian ada juga yang Allah mulai dengan dua huruf seperti Taha, Yasin, Hamim, dan ada juga yang Allah mulai dengan apa? As-Sulatsiyah wa Rubaiyah al-Khumasiyah. Ada yang 3 huruf, 4 huruf, dan 5 huruf. Di antaranya seperti apa? Seperti Ain, Sin, Qaf gitu. Kemudian Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, dan semisalnya. Nah, semua ini kata beliau, perhatikan di sini, kata Syekh Jabir Al-Jazairi rahimahullah, walam yuthbit fi tafsirha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un, dan tidak ada satupun riwayat hadis yang menjelaskan tentang makna itu dari Nabi SAW. Berarti Nabi apa, Pak? Tidak memberikan keterangan apa maksud daripada huruf-huruf hijaiyah yang tersusun di beberapa awal surat dalam Al-Quran. Ya. Kemudian kata beliau, wa kaunuha minal mutasyabih alladhi ista'thara Allah Ta'ala bi'ilmihi. Bahwasanya ini adalah termasuk
bahagian daripada ayat-ayat yang mutasyabih. Mutasyabih itu apa arti maksudnya, Pak? Ayat yang maknanya dia adalah bagian dari Al-Quran, tapi maknanya adalah diketahui hanya oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Kita sebagai hambanya tidak boleh mencari-cari makna di balik itu, Pak. Tidak perlu melelahkan diri, ya. Dan cukup menjadikan meyakini bahwasanya ini adalah bahagian dari Al-Quran dan termasuk kalamullah. Dan itu adalah hal yang tepat. Baik. Cuma para ulama menjelaskan, Pak, apa maksudnya? Apa tujuan atau hikmah diturunkan atau diawali surat ayat beberapa surat di dalam Al-Quran dengan huruf-huruf hijaiyah seperti ini? Nah, coba kita lihat keterangan beliau. Menurut para ahli ilmi, kata beliau, ada dua hikmah atau dua faedah karena tujuan diawali beberapa surat dengan huruf hijaiyah yang tidak kita ketahui maknanya. Yang pertama adalah annahu lamma kana al-musyrikuna yamna'una sima' al-Quran. Pada fase Mekah dahulu, orang-orang musyrik Mekah itu Pak sepakat. Orang musyrik ya Pak ya, yang beroposisi dengan Nabi dan para sahabat, mereka sepakat untuk melarang siapapun mendengarkan Al-Quran. Tak boleh mendengarkan Al-Quran. Sebagaimana Allah isyaratkan di dalam surat Fussilat, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Dan orang kafir itu berkata, jangan kalian sekali-sekali mendengarkan Al-Quran. Iya. Walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan bikinlah suasana ricuh. Artinya apa? Bikin kegaduhan. Sesuatu yang melalaikan, yang bisa mengalihkan mengalihkan perhatian atau fokus orang lain atau orang fokus manusia daripada Al-Quran. Semisal apa Pak? Semisal gendangan, syair-syair dan semisalnya yang menghalangi manusia dari mendengarkan Al-Quran. Ini pernyataan siapa Pak? Orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Kenapa? Bahaya mendengarkan Al-Quran itu. Pengaruhnya besar. Kenapa? Karena dalam konsep mereka Al-Quran itu adalah sihir. Mereka meyakini Al-Quran itu sihir. Yang namanya sihir itu apa Pak? Yu'thar. Memberi pengaruh. Gitu. Tanpa kita sadar, tanpa kita inginkan. Ini hikmah pertama. Maka dari itu kata beliau, makhafatan an yu'athira fi nufusi sami'in. Karena khawatir akan memberi pengaruh, efek yang positif, memberi pengaruh kepada yang mendengar. Fayasma'un, fayata'atharun, ya. Akhirnya mereka pun mendapatkan efek positif dari Al-Quran itu, fayu'minu nabi, sehingga banyak orang yang beriman dengannya. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengalahkan Al-Quran di masa dahulu apa Pak? Alihkan manusia dengan apa? Dengan perkara-perkara yang melalaikan. Dan ternyata pengaruh ini, gaya ini Pak, gaya permusuhan seperti ini juga terus dilakukan oleh para musuh-musuh Islam hingga hari ini. Coba, kaum muslimin dilalaikan oleh apa? Oleh hal-hal yang sifatnya remeh. Tujuannya apa Pak? Target mereka sama, agar kita jauh dari Al-Quran. Iya, jauh dari apa? Al-Quran. Hari ini kita coba, termasuk di zaman sekarang, zaman teknologi sudah maju. Apa saja kita cari Pak? Informasi apa saja dalam waktu, walaupun dipisah dengan rentang waktu yang jauh atau tempat yang berbeda, benua yang berbeda, kita bisa mendapatkan informasi dalam sesaat. Dalam setengah menit, 1 menit, 1 jam kemudian kita bisa dapat informasinya. Berbagai informasi yang bervariasi bisa kita temukan hari ini. Iya. Tetapi untuk hal yang pokok, hal yang asasi, yang urgen, untuk kita ketahui, terkadang banyak di antara kaum muslimin lalai. Contohnya apa Pak? Kita tentang kandung Al-Quran. Berapa dari kita kaum muslimin yang memahami makna surah Al-Fatihah? Berapa dari kita kaum muslimin yang sudah mempelajari tafsir surah Al-Baqarah? Walaupun tidak pernah belajar, minimal pernah tidak membaca. Itu sangat jauh sekali. Padahal kita bisa mengambil atau mengumpulkan berbagai informasi yang sifatnya tidak terlalu penting. Atau terkadang informasi-informasi yang recehan, yang sampah. Itu bisa masuk ke dalam kepala kita. Iya, ke dalam gadget kita. Tetapi untuk belajar hal-hal yang urgen, yang asasi, itu tidak kita perhatikan. Nah, oleh karena itu, teman-teman, ini kata beliau, bahwasanya di antara cara orang-orang kafir dahulu, mereka ingin menjauhkan manusia daripada Al-Quran. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memulai bahwa beberapa surat ini atau Al-Quran dengan huruf-huruf yang sifatnya pendek. Alif Lam Mim, Qaf, Yasin, Shad, Tasin, Mim dan semisalnya. Tujuannya apa, Pak? Untuk menggait perhatian daripada apa, Pak? Daripada
orang-orang musyrik itu. Sehingga seakan-akan ini adalah tantangan untuk kalian. Kenapa kalian menghalangi manusia daripada mendengarkan Al-Quran? Apa tujuannya? Tujuannya apa, Pak? Tidak terkena sihir, tidak terkena pengaruh karena daripada Al-Quran. Iya, dan kenapa? Karena mereka bilang Al-Quran itu adalah sihir. Kalau sihir berarti apa, Pak? Buatan manusia. Nah, Allah memulainya dengan apa? Dengan huruf-huruf yang hijaiyah. Seakan-akan Allah memberikan isyarat, kalian yang mengatakan Al-Quran itu adalah sihir, dan sihir itu adalah buatan manusia. Coba sekarang datangkan satu surat terpendek yang semisal dengan Al-Quran. Ya, tantangan untuk mereka. Nah, kalau benar ini adalah perkataan manusia, ayo coba bikin surat yang pendek saja. Semisal surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, shalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Tantangan itu didengar oleh mereka. Ya, didengar oleh mereka. Tapi apakah tantangnya dipenuhi, Pak? Tidak dipenuhi oleh orang kafir Quraisy. Menunjukkan apa? Lemahnya mereka. Lemahnya mereka apa, Pak? Daripada membuat Al-Quran. Ya, membuat Al-Quran. Kemudian yang kedua, bahwasanya orang-orang musyrik Mekah dihadapkan dengan huruf seperti ini sebagai bentuk mukjizat, bahwasanya Al-Quran itu benar-benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala, walaupun huruf-hurufnya adalah huruf yang kalian baca, yang kalian gunakan di dalam bahasa kalian sehari-hari. Ini orang Arab itu kan bahasanya bahasa Arab, Pak. Sampai hari ini ya. Dan bahasa mereka adalah bahasa yang fasih, dan mereka berbangga-bangga dengan kefasihan fasaha balaghah mereka di masa dahulu, sehingga mereka punya syair yang luar biasa. Ya, tapi apakah menyamai kandungannya dalam Al-Quran? Tidak. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan mukjizatnya Al-Quran. Dan ini diantara dua faedah, ya, Al-Quran dimulai dengan huruf-huruf al-muqatta'ah. Baik. Kemudian kita lanjutkan yang ada ayat yang kedua, teman-teman. Ya, jadi apa faedah dari Alif Lam Mim? Faedahnya adalah untuk hikmah. Ya, menunjukkan Al-Quran adalah kalamullah, walaupun dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah yang memberikan peringatan kepada manusia, kalian meremehkan Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah, alif, ba, ta, dan semua sampai ya, itu susunan Al-Quran. Ya, yang semisal dengan ucapan kalian. Semisal dengan ucapan kalian. Walaupun kalian klaim sebagai sihir, kedustaan, dongeng, cerita nenek moyang, atau ciplakan yang diambil oleh Muhammad dari orang-orang Romawi dahulu, orang Ahlul Kitab, ya terserah kalian. Kalau memang demikian, coba datangkan semisal dengan Al-Quran. Maka dari itu ada satu kisah, Pak, yang bagus, disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau, ketika Al-Walid ibn Mughirah itu pernah suatu kali dia sembunyi-sembunyi untuk mendengarkan Al-Quran. Ya, mendengarkan apa? Al-Walid bin Mughirah itu siapa, Pak? Ayahnya Khalid bin Walid. Ya, dan dia diperintahkan, pernah Abu Jahal datang kepadanya, wahai Walid, kami dengan kaummu telah mengumpulkan harta yang banyak. Dia tanya, untuk apa? Kata Abu Jahal, agar engkau datang kepada Muhammad, kemudian dengarkan Al-Quran itu, lalu bikin sebuah sinopsis, kesimpulan yang cocok untuk mendustakan Al-Quran itu sendiri. Lalu Walid, kalau begitu baiklah, kalian tidak perlu mengumpulkan uang dan harta untuk saya. Kenapa? Kalian tahu saya orang paling kaya di antara kalian. Apa saya tidak butuh harta. Akhirnya apa? Dengan rasa penasaran dan penuh kebencian juga, karena dia di oposisi kan, Al-Walid datang kepada Nabi dan mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi SAW. Lalu ketika membaca itu, nampaknya Al-Walid gugup dan diam. Padahal dia, Walid ini, Pak, profesornya sastra di masa itu. Profesornya sastra diakui beliau dalam apa? Dalam ilmu sastra, dalam ilmu bahasa. Lalu apa yang terjadi? Walid ternyata berubah. Tersentuh di dalam hatinya bahwasanya ini bukan perkataan manusia. Lalu pulanglah Walid datang kepada Abu Jahal. Nah, Abu Jahal ketika dia nunggu-nunggu nih di pelataran Makkah, dia menunggu dekat Ka'bah, dia mengatakan, wahai Walid, engkau sudah pulang kepada kami dengan wajah yang tidak sama seperti engkau berangkat. Apa yang terjadi dengannya? Kenapa? Karena Abu Jahal mengatakan khawatir, jangan-jangan kamu sudah kena sihir oleh Muhammad. Padahal tujuannya apa, Pak? Ingin bikin hoax atau apa yang cocok. Apa kata Walid, Pak? Ini perkara apa? Perhatikan, apa kata Walid Mughirah? Kata beliau, ya, kata beliau, apa yang cocok aku katakan? Ya, apa yang kira-kira cocok aku katakan? Fa wallahi ma minkum rajulun a'lamu bil asy'ari minni. Demi Allah. Orang dulu harus sampai dengan demi Allah juga, walaupun dia musyrik. Tidak ada di antara kalian yang paling pandai dalam ilmu sastra Arab melebihi saya.
Dan kalian juga tahu yang paling pengerti tentang ilmu sihir dan santet perdukunan, raja-raja dan sebagainya, saya. Dan saya adalah orang yang paling mengerti dengan syair dan ilmu qasidah dan yang semisalnya. Lalu apa katanya? Kata beliau, statementnya, wallahi ma yushbihu alladhi yaquluhu syai'an min hadha. Demi Allah, apa yang kalian tuduhkan selama ini terhadap Al-Quran, kalian mengatakan sihir, kalian mengatakan syair, kalian mengatakan ciplakan dan semisalnya, terhadap Al-Quran yang dituduhkan oleh Allah kepada Muhammad, tidak ada satupun yang semisal dengannya. Atas saya, orang yang paling pandai, kata beliau, tidak bisa berkata apa-apa di hadapan Al-Quran. Apa kata beliau? Wallahi, inna liqawlihi alladhi yaquluhu halawah. Demi Allah, Al-Quran itu sangat manis. Wa inna alaihi latalawah, memiliki makna yang sangat tinggi. Wa innahu lamuthmirun a'lah, di mana buahnya akan berbuah lebat, akan membawa apa kebaikan yang banyak. Mudghikun asfalu, dan bawahnya masih pangkal urat daripada pohon itu sangat kokoh, dari apa Al-Quran itu sangat kokoh. Wa innahu la ya'lu wa la yu'la, Al-Quran itu sangat tinggi dan ada yang bisa menyamainya. Wa innahu la yuhtimu ma tahtahu, dan dia akan senantiasa menghantam, meremehkan atau merendahkan orang-orang yang berani untuk mendustakan Al-Quran. Ini pernyataan siapa, Pak? Pernyataan orang dalam, seorang-orang kaum musyrikin. Ya. Dan ini benar pernyataan ini. Siapa saja yang akan menghantam Al-Quran, maka mereka justru akan dikalahkan oleh nas Al-Quran itu sendiri. Ya. Tapi akhirnya ini memberikan isyarat apa, Pak? Bahwasanya wali orang cerdas, kan orang bodoh dia, Pak. Tapi karena menghargai kaum, menghargai suku, menghargai nenek moyang, akhirnya dia mengatakan apa? Dia tetap mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah sihir, yang perkataan sihir yang memberi pengaruh. Kan Allah turunkan dengan sebab ini di dalam surah Mudaththir, ya, Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda thumma yatma'u an azid. Ini maksudnya siapa? Walid bin Mughirah, orang-orang yang dia sudah kuberi harta yang banyak, anak yang banyak. Walid itu punya anak banyak, Pak. Iya. Tetapi justru dia mengatakan apa? Ujung ayatnya nanti apa? Ya, inna hadza qaulun yuksar. Ia adalah perkataan sihir yang diambil oleh. Nah, akhirnya apa? Saurhiquhu saqar. Saya akan memasukkan dia, sauslihi saqar. Dan saya akan benar-benar memasukkan wali itu nanti di akhir ke dalam neraka sakar, dan Allah suruh dia memanjat gunung yang ada dalam neraka itu dengan susah payah. Siapa itu, Pak? Wali. Tahu kebenaran, tapi justru berada bersama kaum posisi yang mendustakan. Baik, ini faedah al-fiqh. Kemudian kita lanjut yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fi. Itu adalah Alkitab. La raiba fi artinya tidak ada di dalam Al-Quran itu keraguan. Hudan lil muttaqin, dan sifatnya adalah petunjuk bagi orang bertakwa. Kita lihat kata dzalika, teman-teman, ada isyarah untuk menunjukkan jauh, lil bu'd. Ya, menunjukkan jauh itu. Padahal Al-Quran itu dekat. Kata para ulama balaghah, ini makna menunjukkan kepada rif'ah, ketinggian daripada Al-Quran. Kenapa? Kalamullah berasal dari Al-Khaliq, Rabb yang maha mulia, yang maha tinggi. Dan ini bukan perkataan manusia sembarangan, tidak. Bukan perkataan manusia yang penuh dengan kekurangan. Manusia ini, Pak, berkata pasti ada salah, ada kurangnya. Berapa pandai pun dia untuk belajar belajar berbicara, pasti dia punya kekurangan. Ada cacat, ada yang terbalik, ada yang salah, ada yang lupa, ada yang tidak mesti dikatakan, diucapkan. Itu manusia. Adapun perkataan Allah, kalamullah sempurna. Maka Allah menggunakan isi isyarah jauh. Dzalikal kitab. Itu adalah Alkitab. Maksud Alkitab apa, Pak? Al-Quran. Ya, Al-Quran. Bagaimana sifat Al-Quran itu, Pak? La raiba fi. Tidak ada keraguan padanya. Al-Quran ini, Pak, tidak ada di dalamnya yang kontradiktif. Walaupun mau dicari serius apapun oleh orang-orang yang memiliki penyakit dan kebencian dalam hati untuk mencari ada yang kontradiktif dalam Al-Quran, mereka akan dikalahkan oleh apa? Oleh Al-Quran itu sendiri. Ya, kenapa? Karena Al-Quran ini datangnya daripada Allah Rabbul Alamin, tidak mungkin kontradiktif. Allah mengatakan dalam surah Nisa, afala yatadabbaruna al-Quran. Tidakkah mereka mau mempelajari, memahami Al-Quran itu dengan baik dan seksama? Pahami maknanya benar-benar. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan Al-Quran ini bukan datang daripada Allah, pasti di dalamnya akan banyak hal-hal yang kontradiktif. Kenapa? Bercampur. Manusia masuk, perkataan manusia masuk, opini orang masuk, pendapat profesor masuk,
perkataan ini masuk, perkataan Allah juga masuk. Akhirnya kontradiktif. Sebagaimana yang terjadi dalam kitab-kitab samawi yang terjadi perubahan, tahrif. Iya, telah terjadi apa? Perubahan. Semisal apa? Semisal kitab Injil yang sudah terjadi perubahan setelahnya. Bible yang dikenal di masa ini. Banyak kali kontradiktif, Pak. Di satu sisi Nabi Isa mengatakan bahwasanya dia adalah nabi, tapi di sisi lain ada isyarat seakan-akan dia mengatakan sembahlah apa? Sembahlah dia. Iya, ini kan kontradiktif. Di satu sisi para nabi dikatakan maksum, tapi di sisi lain Nabi Lut dikatakan berbuat zina dengan anaknya dan sebagainya. Ini kan kontradiktif, Pak. Tidak mungkin, tidak masuk akal. Nah, adapun Al-Quran, Allah sudah memberikan sifat di bawah di awalnya. La raiba fi. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran ini. Mau cari kontradiktif, Pak? Nggak ada. Tidak ada. Iya. Orang-orang Barat hari ini, Pak, ini yang mereka punya suatu tim namanya, tim untuk mencari kesalahan Al-Quran. Bahkan itu ada di media sosial. Saya pernah membaca itu banyaknya poin-poin yang mereka sebutkan, kesalahan bahasa, kesalahan ini, kesalahan itu di dalam Al-Quran. Dan semua itu alhamdulillah dituntaskan oleh para ulama kita. Ya, orang-orang awam mungkin akan tertipu, tapi para ulama tidak. Ya, seperti saya pernah sebut dulu tentang big question namanya di YouTube. Itu mereka berdebat dengan salah seorang muslim dari Arab tentang makna ayat ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka telah mengambil para ruhban, para pendeta mereka ya sebagai tandingan di sisi Allah wal masih ibn Maryam dan al-Masih ibnu Maryam. Ini baris ini menunjukkan bahwasanya al-Masihah ini adalah Allah disebutkan setelah nama Allah. Berarti al-Masih itu adalah Tuhan selain Allah. Nah, gitu. Kenapa barisnya di atas? Ternyata dibantah oleh para ulama. Ini Anda menunjukkan bodoh tentang gramatikal bahasa Arab. Kenapa? Karena min dunillah Allah lafaznya di bawah. Sementara wal masihah bahasanya mansub. Berarti apa? Dia sebagai objek yang dijadikan oleh manusia, oleh orang Kristen sebagai Tuhan, dan Allah lafaznya majrur. Kalau umpama sama berarti sama-sama di atas. Tapi kan tidak, satu di atas, satu di bawah. Menunjukkan apa? Itu bukan al-masih, bukan sesembahan selain Allah. Ini gramatik bahasa ya, Pak. Tapi maksud saya, itulah cara orang-orang bodoh, Pak, daripada musuh Islam untuk mencari kekurangan dalam Al-Quran. Ternyata mereka mendapatkan berujung dengan kehampaan. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Hudal lil muttaqin." Dan Al-Quran itu adalah petunjuk untuk orang-orang yang yang bertakwa. Petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Baik. Kita simak keterangan daripada Syekh Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Beliau mengatakan dilalatun 'ala tariqi al-mausuli ila as-sa'adati wal kamali fid darain. Maksud daripada di dalam Al-Quran itu terdapat petunjuk. Apa maksud petunjuk, Pak? Petunjuk yaitu keterangan jalan yang menyampaikan ila sa'adah kepada kebahagiaan wal kamali dan kebahagiaan yang sempurna fid darain, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Jadi semua jalan yang kebaikan, jalan yang terang yang membawa kita semua manusia berpotensi kepada kebahagiaan yang sempurna itu ada di dalam Al-Quran. Bahagia apa, Pak? Bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Jalannya apa, Pak? Al-Quran. Ya. Jalannya adalah Al-Quran. Nah, kemudian maksud daripada lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa kata beliau? Al-muttaqin ay yaitu orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarangnya. Tujuannya apa, Pak? Untuk mendekatkan mereka ke dalam surga. Ini maksud orang yang bertakwa. Nah, sekarang, Pak, untuk menjelaskan siapa orang-orang yang bertakwa, ini adalah sifat atau karakter. Maksudnya Al-Quran itu bermanfaat untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa, Pak? Dijelaskan oleh ayat yang ketiga dan seterusnya. Siapa orang-orang yang bertakwa itu, karakternya disebutkan atau sifatnya disebutkan oleh Allah di ayat berikutnya. Yang pertama orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Perkara apa, Pak? Yang gaib. Ini yang pertama. Yang dimaksud dengan yang gaib apa, Pak? Hal yang tidak nampak, itu gaib namanya. Perkara yang tidak nampak. Segala sesuatu yang tidak nampak itu pada asalnya gaib. Tapi maksud gaib di sini, ya, yang dimaksud gaib di sini, teman-teman,
Yaitu orang-orang yang, kata beliau, orang-orang yang tasdiqan jaziman, ya, bikulli ma huwa ghaib. Orang-orang yang membenarkan segala sesuatu yang tidak bisa diraba oleh apa, yang tidak bisa dilihat oleh mata, yang tidak bisa ditangkap oleh apa? Oleh panca indera. Itu namanya ghaib. Ya. Dan tentu arahnya dalam di dalam hal ini teman-teman seperti iman ya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara zat ataupun sifat. Ya, secara zat atau sifat. Dan ini adalah pokok kegaiban yang pertama dalam Islam. Ya, unsur atau bagian iman kepada perkara gaib yang pertama di dalam Islam adalah beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar. Iman dengan keberadaan Allah, dengan zatnya, iman dengan perbuatannya, dan iman dengan apa? Segala sesuatu yang apa bentuk ibadah hanya kita berikan kepadanya. Ini bentuk iman kepada Allah. Nah, dengan iman kepada Allah, kenapa Allah iman kepada Allah sebagai perkara gaib? Karena Allah tidak bisa dilihat, Allah tidak bisa diraba, dan tidak bisa dilihat oleh mata. La yudrikul absar. Ya, Allah tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Ya, tetapi kita akan melihat panca indera kita akan bisa melihat Allah SWT nanti di surga. Ini perkara. Nah, perkara gaib yang pertama adalah iman kepada Allah. Kemudian turunan beriman kepada Allah ini sebagai dasar atau basis pertama apa? Dan setelah itu kita wajib mengimani perkara gaib yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita imani. Apa contohnya? Iman kepada para malaikat sebagaimana rukun iman yang kita pelajari, kepada para nabi, kepada kitab-kitab samawi yang pernah Allah turunkan, ya, dan kepada adanya hari berbangkit setelah kematian, dan beriman kepada takdir baik serta takdir yang tidak baik. Ya. Kenapa kita beriman kepada poin ini, Pak? Karena Allah yang mewajibkan kita untuk beriman kepadanya. Bagi kita gaib apa tidak? Iman kepada malaikat, para kita, para nabi, hari berbangkit, kemudian takdir baik, takdir baik, itu gaib apa tidak bagi kita, Pak? Gaib, semuanya gaib bagi kita. Iya, malaikat gaib dia tidak bisa dilihat. Kenapa? Alam berbeda. Para nabi dan rasul juga kita samawi dahulu itu telah berlalu, Pak. Untuk kita di saat ini gaib bagi kita. Benar Pak tidak? Iya. Maka kita beriman kepada hal yang seperti itu, ini bahagian daripada bentuk implementasi iman kita kepada Allah Rabbul Alamin. Apalagi beriman kepada hari berbangkit. Hari bahwasanya adanya kehidupan setelah kematian, di mana manusia banyak mendustai, Pak. Banyak mendustai, terutama kalangan ateis. Orang ateisme, orang-orang yang memiliki penyakit ateis atau orang kaum ateis, mereka tidak beriman dengan adanya hari berbangkit. Kenapa? Karena mati ya sudah, jadi tulang belulang, jadi tanah, gitu aja. Selesai urusan. Ya, selesai urusan. Demikian pula orang-orang musyrik Makkah. Orang musyrik Makkah dulu, Pak, tidak beriman kepada adanya hari berbangkit. Lah ini kan mereka beriman, Pak, kepada Allah. Beriman, tapi dari sisi apa? Allah pencipta, penguasa, pemberi. Itu aja, Pak. Tapi untuk ibadah mereka tidak beriman. Ibadah itu bisa diberikan kepada Allah, itu juga bisa diberikan kepada berhala. Diberikan kepada dewa, kepada hantu, kepada jin. Boleh aja kata mereka. Gitu. Nah, di antara sisi cacatnya keimanan orang musyrik maka dulu Pak tidak beriman kepada hari berbangkit. Oleh karena Allah sebutkan dalam di akhir surah Yasin, bahwasanya ada orang-orang yang seseorang yang membawa tulang belulang yang sudah rapuh, tulang belulang yang sudah lapuk, dan dibawa kepada Nabi SAW. Kemudian diremas-remas di hadapan Nabi, ya, dan dikatakan kepada siapa yang menghidupkan al-idhama wa hiya ramin, ya, wa huwa ramin, siapa yang bisa menghidupkan, yang bisa membangkitkan, menyempurnakan kehidupan tulang belulang yang sudah hancur seperti ini? Siapa yang bisa menghidupkan Nabi Muhammad? Ini tantangan siapa, Pak? Orang musyrik kepada Nabi Muhammad SAW. Allah sebutkan di akhir-akhir surat Yasin. Menunjukkan apa? Cacatnya keimanan orang-orang musyrik Makkah dahulu tentang mereka tidak adanya hari berbangkit. Bagi mereka mustahil. Iya. Walaupun mereka beriman kepada Allah. Dan di antara bentuk kelemahan mereka, kenapa mereka tidak beriman, Pak? Karena mereka tahu Allah Maha Mampu. Allah Maha Kuasa segala sesuatu. Mereka iman tuh, Pak. Tapi untuk sisi ini mereka tidak beriman. Kenapa, Pak? Karena untuk menjaga melemahkan atau bagaimana menjaga perbuatan maksiat mereka itu untuk terus langgeng dan tidak ada balasan. Karena ribet, Pak. Kalau diyakini adanya hari setelah berbangkit, tentu akan dituntut, kan, Pak? Diaudit. Sementara mereka telah puas-puas dengan maksiat. Perjudian, minuman keras, pembunuhan, riba, pembantaian, ya, kesyirikan, kekufuran, mereka lakukan semuanya. Nah, kalau iman kepada hari berbangkit, ini bahaya ini. Sebaiknya apa? Ditiadakan. Nah, itu penyakit orang musyrik. Nah, orang yang beriman, orang yang bertakwa, yang pertama Allah jadikan basis dasar. Apa itu?
orang yang beriman tentang perkara gaib. Dan apa bentuk perkara gaib yang kita imani, Pak? Segala sesuatu informasi yang datang daripada Allah dan Rasul kita Nabi Muhammad SAW, baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah, maka wajib kita imani. Wajib kita Bapak, kita yakini. Sebagai apa? Akan menjadikan syarat pertama kita masuk ke dalam golongan al-muttaqin, orang yang bertakwa. Ini faedahnya, Pak. Ingin jadi orang bertakwa, Pak? Ambil poin ini. Pegang dia erat-erat sampai kita berujung dengan kematian. Nah, gitu. Nah, sisi inilah yang berusaha dirusak oleh iblis dan kawan-kawanannya, Pak. Mereka, iblis dan syaitan, tidak merusak badan, Pak. Tidak. Mereka, mampu tidak mereka merusak badan kita, jin dan syaitan? Mampu saja, Pak. Tapi mereka tidak lakukan itu. Kenapa? Karena fisik ini tidak penting bagi mereka. Rusak fisik bagi mereka tidak ada manfaat untuk mereka setelah kematian. Tapi yang dicari adalah koordinatnya, titiknya adalah titik keimanan. Hati, masalah akidah, masalah keyakinan. Ini yang dirusak oleh iblis dari dulu sampai sekarang. Dan telah miliaran manusia yang menjadi korban jatuh dalam hal ini. Hari ini muslim di dunia berapa, Pak, di masa kita sekarang? Zaman now muslim berapa, Pak? 2 miliar. Padahal manusia ada sekitar 7 atau 8 miliar. Berarti sisanya apa? Non-muslim dong. Apa yang dirusak oleh jin? 5 miliar itu akidah, keyakinan. Perkara-perkara yang sakral dirusak oleh iblis. Ya, dirusak oleh syaitan. Oleh karena itu, teman-teman, beruntunglah kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pegang ini erat-erat, walaupun rudal akan berada di atas kepala kita. Kenapa? Badan akan rusak, Pak. Kalaupun tidak mati karena rudal, dia akan mati dengan sebab yang lain. Iya. Illam yamut bi sayfin mata bi ghairihi. Kata apa? Kata seorang penyair mengatakan, kalau seseorang itu tidak mati karena pedang, pasti dia akan mati juga dengan sebab yang lain. Benar atau tidak? Ah, gitu. Oleh karenanya fisik bagi syaitan itu tidak diperhatikan. Cukuplah dedengkotnya para budak-budaknya yang akan merusak fisik-fisik orang-orang Islam, seperti yang terjadi di Palestina, terjadi di Bosnia dahulu waktu genosida di Bosnia tahun 90-an. Ya, orang-orang saudara kita yang ada di Suriah di pantai habis-habisan. Itu kan fisik semua yang dihabiskan, Pak. Tapi alhamdulillah mereka orang-orang yang berkokoh di atas apa? Di atas keimanan kepada Allah SWT. Kenapa? Karena ini muaranya kebahagiaan di akhirat. Coba kalau kita lihat, Pak, hari ini bagaimana pembantaian saudara kita muslim di Palestina. Ketika mereka ditanya tentang ucapan alhamdulillah masih mudah dari lisan mereka. Walaupun mereka menjerit. Tapi alhamdulillah, bagaimana kabar? Alhamdulillah. Iya, kami bersyukur kepada Allah. Kami berharap ini pahala di sisi Allah. Walaupun kami mati di bawah reruntuhan, tapi kami berharap surga setelahnya. Apa yang membuat mereka kokoh seperti itu, Pak? Iman. Beriman kepada apa yang Allah kabarkan dan dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Ada catatan, teman-teman, tentang perkara gaib ini. Perkara gaib yang wajib kita imani adalah hal-hal yang Allah perintahkan dalam Al-Quran dan yang dikabarkan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih. Itu yang wajib kita imani, Pak. Adapun selain itu, semua kita, muslim-muslimah, tak wajib untuk meyakininya. Tidak wajib untuk meyakininya. Contoh apa? Adanya azab kubur. Itu kan bagian daripada keimanan, Pak. Iya, Allah berada di atas arasy. Itu bagian dari keimanan. Iya, orang muslim akan melihat Allah di akhirat, di surganya kita akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bisa lihat di dunia dengan mata telanjang, ya. Itu bagian dari akidah, loh, Pak. Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia dan ruh beliau tidak bisa pulang ke dunia. Itu bagian dari akidah, loh, Pak. Kalau umpama ada keyakinan yang gaib juga, si fulan bisa melihat Nabi Muhammad, ruhnya pulang ke dunia. Ketika ada seremonial ini seperti itu, Nabi Muhammad lewat di depannya. Ini kan perkara gaib, Pak. Apakah wajib kita imani? Tidak wajib. Kenapa? Tidak ada keterangan dalam Al-Quran dan tidak pernah nas hadis menjelaskan. Maka tidak wajib beriman. Ya, tidak berdosa kita tidak mengimani itu. Justru mengimani sesuatu yang Allah dan Rasul tidak wajib iman, percayakan kepada kita atau untuk kita yakini, maka itu berdosa. Tapi kalau sudah Allah dan Rasulnya tetapkan, wajib kalian imani hal ini, perkara ini dan itu, ada nasnya, maka wajib kita imani. Dan perkara iman perkara besar, Pak. Sebelum syariat masalah hukum ibadah turun kepada Nabi Muhammad, iman yang dulu dikokohkan. Kenapa, Pak? Karena iman yang akan memudahkan semua, memikul semua bentuk tugas taklif ibadah itu kita lakukan. Ya. Konsepnya, Pak, kaidahnya semakin bagus keimanan seseorang kepada perkara gaib, kepada yang Allah dan Rasulnya wajibkan, maka akan semakin mudah dia untuk melakukan ketaatan. Tapi semakin iman itu kurang, Pak, redup, semakin hari semakin menipis, semakin hari semakin lemah,
maka akan semakin mudah dia untuk jatuh kepada, tenggelam kepada kemaksiatan dan semisal. Ini sifat karakter yang pertama. Apa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada perkara gaib, dan ini pembeda apa? Antara muslim dan kafir. Yang kedua, wa yuqimuna shalah. Karakter yang kedua, mereka biasa selalu melakukan ibadat salat. Kata iqamatis salah bukan yaf'aluna salah. Para ulama, bukan mereka sebatas mendirikan salat, tapi iqamatis salah, yaitu orang-orang yang benar-benar hadir melakukan ibadah salat karena niat yang tulus sebagai kewajiban daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ini mesti kita hadirkan, Pak. Ya, maksudnya saya melakukan ibadah salat yang wajib ini karena perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa? Mereka mendirikan apa? Mendirikan kewajiban yang berkaitan dengan salat itu. Baik itu rukunnya disempurnakan, syarat-syarat sah salat disempurnakan, kemudian dia memperhatikan sunnah-sunnah salat yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan apa? Dengan iqamatis salat, mendirikan salat. Dan ini adalah bagian daripada rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Bisa dipahami teman-teman? Mendirikan salat bukan hanya salat sebagai rutinitas, sebagai ibadah, sebagai adat, kebiasaan sehari-hari, tidak. Tapi salat itu diyakini setiap dia salat hadir. Ini kewajiban daripada Allah Taala. Dia berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hanya rutinitas keseharian, tidak, Pak. Ibadah. Dan dia memperhatikan, berusaha mempelajari tata cara fikih salat sedikit demi sedikit. Bagaimana mulai dari tahara, dari istinja, wudu, ya, masalah tayamum kalau dia membutuhkan syariat itu, kemudian bagaimana mulai dari takbir sampai salam, bagaimana gerakannya, bagaimana bacanya, itu dipelajari sedikit demi sedikit. Menunjukkan apa? Menunjukkan dia adalah perhatian tentang salat. Nah, orang seperti inilah yang berhak dikatakan sebagai orang yang yuqimunas salat, mendirikan salat. Iya, berusaha untuk tepat waktu dan berusaha untuk berjamaah di masjid. Ya, itu diusahakan semaksimalnya. Ya, semaksimalnya. Kenapa? Orang-orang yang lalai daripada hal ini, Pak, akan dicap oleh Allah sebagai orang yang celaka. Fawailul lil musallin. Binasa orang-orang yang salat itu. Lah, salat itu binasa, Pak. Tapi ternyata dijelaskan bukan orang yang salat semua orang salat, tidak, tapi orang yang salat punya ciri khas sendiri. Apa itu? Alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang lalai daripada salatnya. Lalai apa, Pak? Dia mungkin datang, atau bisa jadi dia tidak, memang salatnya tidak diperhatikan waktu, tidak diperhatikan rukun dan wajibnya, atau kalaupun salat dia tidak melakukan ibadah di atas apa? Ibadah yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang maksudnya yuqimuna as-salat. Dan di antara faedah yuqimuna as-salat adalah bentuk apa? Fi'il mudhari, menunjukkan apa? Langgengnya ibadah salat itu dilakukan. Yuqimuna as-salat terus-menerus setiap hari sampai batasannya apa, Pak? Kematian. Ya, hatta atana al-yaqin, sampai datang kepada kita kematian. Kita terus melakukan salat. Dan di antara bahayanya orang yang tidak salat, mereka dimasukkan ke dalam neraka. Allah berfirman dalam surat Mudaththir, ma salakakum fi saqar. Ketika Allah atau para malaikat bertanya kepada penduduk neraka Saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka? Apa jawab mereka, Pak? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka berkata, aduhai, dahulu di dunia kami tidak mau salat. Di salah satu penyebab masuk neraka itu, Pak, tidak salat. Dan ini dosa besar, Pak. Ya, bahkan sebagian para ulama mengatakan meninggalkan salat wajib sekali saja itu dosanya di sisi Allah lebih berat daripada perzinahan. Ya, karena dosa itu kan dua, Pak. Imam melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib. Itu dosa dua-duanya, Pak. Sebagian orang kan mengira enggak. Dosa itu apa? Kalau berjudi, minuman keras, ya, itu pasti dosa itu. Tapi ada sisi dosa yang kedua. Anda meninggalkan kewajiban yang harus dilakukan, itu juga dosa besar, dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya, teman-teman. Nah, ini faedah yang kedua, itu karakter orang yang bertakwa adalah mereka senantiasa mendirikan salat. Sampai kapan, Pak? Sampai kematian menjemputnya. Jadi tidak ada istilah pensiun dari salat, nggak ada. Ya. Kalau ada pula sebagian kelompok atau keyakinan-keyakinan tertentu, kami tidak perlu salat lagi. Kenapa? Karena sudah sampai taraf makam ma'rifat dan sebagainya. Itu tidak benar. Kenapa? Allah mengatakan apa? Yuqimunas salat dengan fi'il mudhari, menunjukkan continue sampai kematian menjemput. Nabi SAW sebelum meninggal dunia sudah sakit demam, Papa datang untuk salat berjamaah. Kalau cerita-cerita makam ini, Pak, level VIP yang tertinggi gitu, yang paling bertakwa di Allah, tentu ketakwaan mana, Nabi atau orang zaman kita sekarang?
Nabi. Kalau memang dasar takwa karena makrifat lebih tinggi ilmunya tentang Allah, tentu Nabi yang lebih berhak untuk meninggalkan salat. Ternyata Nabi tidak meninggalkan ibadah salat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa memberikan, menginfakkan apa sebahagian daripada yang telah kami beri rezeki kepada mereka. Maksud infak di sini, Pak, kata para ulama terbagi kepada dua. Ada infak yang maksudnya wajib, dan ada infak yang kedua maknanya adalah mustahab. Yang wajib apa, Pak? Yang wajib seperti kewajiban infak kepada orang-orang yang berhak, yang wajib untuk kita nafkahi. Ibu kita, istri kita, anak-anak kita, umpama siapa lagi yang di bawah tanggung jawab kita, pembantu kita, kalau di zaman dulu budak, di masa dahulu ya Pak, budak, atau umpama orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Maka mereka itu wajib untuk kita berikan infak kepada mereka. Infak apa? Sesuai kebutuhan yang bisa membelangsungkan kehidupan mereka. Pendidikan, kehidupan, pakaian, rumah, dan semisal. Ini namanya apa, Pak? Infak. Wajib. Atau jenis infak yang wajib yang kedua adalah maksudnya zakat. Zakatul mal. Zakat harta, Pak. Ya, baik itu zakat dari hasil pekerjaan ataupun dari harta hasil pekerjaan ataupun perdagangan. Ya, perdagangan dan juga hewan-hewan apa namanya tumbuh-tumbuhan dan sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam nas hadis. Tapi maksud saya, maksud infak di sini sebagaimana kata para ulama ya adalah kewajiban kepada orang yang di bawah kita dan juga menunaikan masalah zakat yang wajib ya. Kalau zakat Pak tentu berbicara tentang apa? Tentang haul dan nisab nanti. Haulnya 1 tahun, harta tidak berkurang dari nisab yang sudah ditetapkan. Berapa nisab zakat, Pak? Berapa nisab zakat? 85 gram emas. Ya, itu nisab untuk zakat. Zakat harta. Jadi kalau Bapak punya uang real, saya kan tidak punya emas, Pak Ustaz. Ya, emas tidak punya Bapak. Tapi kan kalau uang sampai segitu, maka berapa? Kalau 85 gram berapa sekarang? Berapa? Kalau ya berapa? Saya tidak tahu. 85 juta. Berapa? 1 gram berapa? 2 juta. Berarti 85 di angka 170 juta ya Pak ya? 170. Lebih kurang ya? 85. Ya. Di angka 170 lebih kurang. Kalau punya kita 170 juta nominal uang apa saya butuh? Dolar yang tersimpan, real yang di bawah bantal gitu kan? Itu dihitung tuh Pak. Ya. Baik dalam rekening atau di bawah bantal, dalam bantal sekalipun mesti dihitung, Pak. Gitu. Nah, punya kelipatan uang segitu, setahun tidak berkurang, ternyata nambah terus, maka wajib kita. Karena ini adalah bagian daripada sifat orang bertakwa. Dan kewajiban zakat yang perlu kita tunaikan daripada hak saudara kita kaum muslimin yang miskin. Banyak kaum muslimin, Pak, tidak menunaikan hal-hal seperti ini. Ya, masih ada kaum muslimin yang tidak menunaikan zakat. Banyak, Pak. Atau yang salat sebelumnya tadi. Banyak kaum muslimin yang salat. Banyak, Pak. Banyak saudara kita tidak salat. Ya, zakat. Banyak orang kaya kita yang tidak membayarkan zakat. Sampai pernyataan seorang dokter dulu dari Kuwait, saya pernah dengar pernyataan beliau. Andaikan orang-orang kaya Khalid di 2 atau 3 negara, ya Khalid, belum menyebutkan negaranya, tapi kan tidak perlu sebutkan. Negara A, negara B, negara B, negara C, kaya, yang kaya di Khalid ini. Orang-orang kayanya jujur membayarkan zakat, tidak ada orang-orang muslim miskin di muka bumi. Itu 3 negara berubah. Kalau jujur menunaikan zakat. Kenapa? Karena yang miskin dari kaum muslimin di dunia ini, ya jumlah mereka mungkin 1 miliaran itu sekian. Kalau mereka jujur membayarkan zakat, tidak ada yang miskin. Tapi apa? Saya mereka enggan membayarkan zakat. Lah kalau umpama hartanya 100.000 rial, 200.000 rial, mungkin mereka masih ingat ya Pak ya. Tapi bagaimana kalau hartanya sudah hitungannya ribuan triliun? Nah, itu kan zakatnya triliun juga Pak. Zakatnya triliun dan juga jadi berat untuk mereka. Tapi inilah sifat ujian. Iya, harta yang Allah yang kita beri, yang kita miliki itu adalah harta yang Allah titipkan. Oleh karena Allah mengatakan di sini, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menunaikan sebahagian. Allah meminta ada banyak Pak. Kata mimma ini menunjukkan sebahagian, tidak semuanya. 2,5% dari zakat. Razaqnahum yang telah kami beri rezeki kepada mereka. Masalah rezeki Pak memang bertingkat-tingkat, tidak sama. Jalur bisa jadi sama, tapi pendapatan berbeda-beda. Kenapa? Rezeki sudah ditakar. Kewajiban kita mencari, menempuh jalan yang halal. Tapi hasil itu memang Allah sudah menentukan. Yang kaya tidak boleh sombong, merendahkan yang miskin. Dan yang miskin tidak perlu rendah diri di hadapan orang-orang yang kaya. Kenapa? Ini semuanya bagian daripada pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat yang ketiga. Jadi orang-orang yang senantiasa memberikan apa? Memberikan zakat
infak mereka, baik itu yang wajib ya ataupun yang mustahab. Mustahab apa maksudnya, Pak? Kalau tadi yang wajib nafkah kepada anak, istri dan orang di bawah kita, zakat. Kalau yang mustahab apa? Infak yang mustahab, sedekah, bantuan, sosial, ya. Ini adalah bagian daripada hal yang terpuji dan ciri khas orang-orang yang bertakwa. Yang keempat kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau, wama unzila min qablik, dan apa yang diturunkan kepada para rasul sebelum itu. Apa maksudnya, Pak? Ini orang yang memiliki karakter keimanan. Orang yang membenarkan apa yang telah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan kepada Nabi, Pak? Al-Qur'an dan sunnah. Ya, Al-Quran dan Sunnah. Tidak hanya Al-Quran, Pak. Ya, karena ada orang di sebagian kaum muslim ini, ada kaidah mereka itu yang dikenal dengan Quraniyun. Mereka hanya beriman mencukupkan syariat itu dengan apa? Al-Quran saja. Adapun hadis, ini hadis ini begalau ini, Pak. Bisa jadi ini perkataan Nabi, bisa jadi sampai kepada kita lemah dan semisal. Terus gimana? Kita cukup dengan Al-Quran saja. Apa yang Allah halalkan dalam Al-Quran, halal. Apa yang Allah haramkan dalam Al-Quran, haram. Kalau penjelasan dengan hadis, kita tidak percaya kepada hadis. Gimana orang-orang seperti ini? Cocok tidak kira? Tidak cocok. Yang Allah sebutkan karakter dan bertakwa di sini orang yang beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada engkau. Ya, kepada Nabi apa? Maksudnya Al-Quran. Sebagaimana isyarat dalam Al-Quran, Allah mengatakan wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Dan Allah telah turunkan kepada engkau Muhammad Alkitab dan hikmah. Alkitab maksudnya apa? Al-Quran. Hikmah apa maksudnya? Sunnah. Hadis-hadis yang sahih yang diajarkan dari prinsip kehidupan Nabi SAW itu semua adalah sunnah. Wajib kita benarkan, Pak. Dan kalau mencukupkan Al-Quran tidak cukup, Pak. Coba, Bapak, teman-teman. Allah akan menyebutkan tentang orang salat tadi dan orang-orang yang mendirikan salat. Pertanyaan, bagaimana cara mendirikan salat? Ada tidak keterangan dalam Al-Quran? Salat subuh 2 rakaat, takbirnya begini, yang dibaca dalam rukuk begini, sujud. Ada, Pak? Ada. Di mana, teman-teman, kita tahu itu? Di mana kita tahu itu, Pak? Dalam sunnah. Oleh karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, ala wa inni utitul Qur'ana wa mithlahu. Ya. Aku telah diberikan oleh Allah, oleh Rabbku, Al-Quran dan yang semisalnya. Apa yang semisal? Sunnah. Pada karena itu, ini sebagai ujian bagi kita menunjukkan seorang muslim yang benar keimanan kepada Allah, dia beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Syekh Jabir Jazairi rahimahullah mengatakan, yusaddiquna bil wahyi alladhi unzila ilaika ayyuhar rasul wa huwal kitab was sunnah. Itu orang membenarkan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran dan Sunnah. Dan yang diturunkan kepada orang-orang sebelum engkau. Maksudnya apa? Alkitab Samawi yang pernah Allah turunkan kepada para nabi sebelumnya. Seperti kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Itu wajib kita imani, Pak. Bagi kita gaib, kenapa? Tak nampak, tak pernah ketemu. Tetapi informasinya syarat dalam Al-Quran. Wajiblah kita imani. Wajib, Pak. Wajib kita imani. Iya. Bahkan keimanan kita tidak sempurna kepada Al-Quran sampai kita mengimani kitab-kitab sebelumnya. Tapi syariat yang ada dalam kitab-kitab itu sudah digantikan atau dihapus oleh datangnya syariat Al-Quran. Kita cukup mengimani keberadaannya. Tapi apakah masih autentik ada sampai hari ini, Pak? Tidak ada lagi. Sudah hilang, sudah terhapus. Ya, bahkan ada yang walaupun ada klaimnya orang-orang Nasrani dengan kitab Injil, Bible itu sudah terjadi tahrif, penyimpangan atau bahasa orang sekarang distorsi, penyimpangan. Nah, kemudian yang ciri khas yang kelima, apa karakter orang bertakwa yang kelima? Wabil akhirati hum yuqinun. Dan urusan akhirat mereka yakin sekali. Apa maksud urusan akhirat, Pak? Urusan akhirat itu kata Syekh Jabir Al-Jazairi, wabil hayati daral wabil hayati fid daril akhirati wa ma fiha. Dan mereka membenarkan tentang kehidupan akhirat dan yang berkaitan dengannya, min hisabin wa thawabin wa iqabin hum alimuna mutayaqqinuna la yashkuna fi syai'. Mereka beriman kepadanya tentang apa? Tentang hal yang berkaitan dengan kehidupan setelah mati. Mulai dari azab kubur, siksaan kubur, apa yang terjadi di alam kubur, itu kan jelas keterangan dari Nabi SAW. Sampai hari berbangkit, bagaimana manusia berbondong-bondong keluar dari kuburan mereka dalam keadaan telanjang dan semisalnya. Kemudian mereka menunggu Allah SWT datang
untuk menghisap, kemudian masa lama di akhirat sampai adanya hisap ditegakkan, mizan, adanya pahala, adanya hukuman, adanya surga, ada neraka. Semua ini masuk ke dalam konten wahum bil akhirati apa? Yuqinun. Mereka beriman kepada apa? Meyakini tentang adanya hari akhirat. Dan ini kontennya masuk semua apa? Ya, wajib untuk kita imani. Bisa dipahami teman-teman? Kemudian apa pahala atau reward yang Allah janjikan daripada 5 karakter ini? Allah mengatakan, ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang berada di atas petunjuk dari Rabb mereka, dari Allah Rabbul Alamin. Jadi siapa saja Pak, yang membenarkan 5 poin ini, apa tadi? Pertama, iman apa? Kepada perkara gaib yang datang dari Allah dan Nabi. Adapun selain keduanya, tidak wajib kita imani. Yang kedua, mendirikan salat dengan rukun, syarat, dan sunnah salat itu. Yang ketiga apa? Tidak pelit. Dia menunaikan zakat, menunaikan infak, baik yang wajib ataupun yang mustahab. Yang keempat apa? Beriman kepada risalah Alkitab, Al-Quran, dan juga apa wahyu yang sudah diturunkan sebelumnya. Yang kelima apa? Beriman dengan adanya segala sesuatu informasi yang terjadi setelah manusia meninggal dunia, sampai untuk urusan surga dan neraka. Semua rentetan itu Pak, diimani dengan benar. Ya, berdasarkan nas, maka Allah menyebut mereka ulaika ala hudan mir rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang seperti ini Pak, bukan orang yang streng dikatakan, tidak. Ini orang normal. Iya. Kalau ada orang belajar seperti ini berarti orang normal tuh, tidak perlu dibubarkan kajiannya. Kalau dia rajin salat, dia muslim, tidak perlu dimusuhi. Tapi kan syaitan dengan bala tentaranya ini yang suka Pak. Ya kalau ada apa, ini muslim itu penjahat. Ya, kalau ada yang mengaji yang benar, itu dibubarkan kajiannya. Tidak perlu Pak. Ini orang yang Allah sudah klaim mereka. Ulaika ala hudan mir rabbihim. Mereka berada di atas petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dan ini adalah bentuk informasi bagi mereka atau apa, jaminan dari Allah untuk mereka di dunia. Mereka berada di atas petunjuk. Jadi semua orang muslim itu mestinya mengambil sifat ini sehingga kita mendapatkan garansi petunjuk daripada Allah Rabbul Alamin. Ini informasi ini bukan datang dari syaitan, tidak, tapi datang daripada Allah. Kemudian Allah menjanjikan reward untuk mereka. Apa itu? Wa ulaika humul muflihun. Dan itulah mereka orang-orang yang pasti beruntung. Pasti beruntung. Beruntung di mana Pak? Beruntung di dunia, dan lebih pasti lagi beruntung di akhirat. Walaupun di dunia kadang beruntung itu adalah Pak. Terkadang nasib kita kan tidak selalu baik. Muslim kan intimidasi terus di muka bumi ini. Dan sedikit di antara muslim yang berujung dengan apa? Dengan pembunuhan, terzalimi, dibantai dan semisalnya. Mungkin tidak terlalu beruntung, tapi ingat, setelah hari setelah mereka meninggal dunia, mereka berada di dalam keberuntungan nyata. Dan keberuntungan nyata itu apa? Selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannah faqad faz." Siapa yang Allah selamatkan dari neraka dan masuk ke dalam surga, itulah the real success. Kesuksesan yang mana itu tuh, Pak? Ya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini kesenangan yang memukau sementara. Ya, kesenangan yang sementara. Oleh karena itu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemudahan dan taufik mengamalkan 5 karakter ini agar kita termasuk apa? Kepada golongan orang-orang yang bertakwa, ya. Dan kita memohon kepada Allah ya agar dimasukkan kita ke dalam atau rombongan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan ketakwaan yang jujur, ya. Nas'alullah an yuwaffiqana ilal huda wa taufik. Kita memohon kepada Allah diberikan petunjuk dan taufik. Dalam doa Nabi pernah mengajarkan doa yang bagus, kita hafal Pak. Kita baca, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau petunjuk. Kemudian aku meminta kepada Engkau ketakwaan dan keselamatan untuk urusan dunia dan agama. Kemudian aku meminta kepada Engkau rasa cukup dengan apa? Dengan pemberian yang telah Engkau karuniakan kepada aku. Doa ini bagus Pak untuk dihafal sebagai relevansi atau apa penopang daripada materi kita kali ini. Apa itu? Berusaha menjadi muslim yang memiliki karakter mukmin, muslim yang bertakwa.
Maka kita baca doa ini, as'alukal huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Demikian teman-teman untuk ringkasan tafsir 5 ayat dari surah Baqarah, ya. Dan kita berharap mudah-mudahan kelas ini bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita akan mempelajari tentang karakter orang-orang kafir dan ciri-ciri orang-orang munafik yang Allah sebutkan di ayat berikutnya. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.